langsung saja kalau kita bicara soal banjir ya. Sebelum banjir, yang ramai di NTB adalah Mandalika. Saya takut tadinya urusan banjir ini berpengaruh terhadap pamor tadi, sirkuit Mandalika dan lain sebagainya. Tapi enggak kan? Enggak sampai begitu. Enggak ada pengaruh ya? Nggak ada pengaruh. Oke. Urusan banjir semua selesai di sana sampai saat Selesai, ini. alhamdulillah. Bagaimana penanganannya? Nah, penanganan di Bima ini kita melakukan pendekatan one system one integrated. Artinya di periodisasi saya terpilih menjadi wali kota, itu kita susun baik tahun, jangka pendek maupun jangka menengah. Nah, di mana kita buat pada tingkat hulu kita siapkan adanya bronjonisasi, ya, adanya cek dam, embung. Nah, begitu juga di tingkat hilirnya. Nah, kita adakan sodet. Nah, sehingga aliran sungai begitu deras tidak terhambat. Pak Lutfi, kalau kita bicara soal penanganan, tentu saja kita juga harus melihat penyebabnya apa. Sebetulnya masa sih sesederhana itu soal penebangan hutan yang dilakukan menjadi ladang untuk warga di sana, atau jangan-jangan ada persoalan lebih serius di balik ini? Ya, pertama bahwa kota Bima ini kota yang letaknya kayak tempurung, dikelilingi oleh bukit-bukit. Memang tidak bisa kita nafikan bahwa di gunung-gunung kita mengalami penggundulan. Ya, karena masyarakat kita menanam jagung. Nah, tapi harus ada langkah-langkah preventif yang kita buat. Makanya di tahun ini kita berusaha ya sepadannya sehingga tidak tergerus tanah-tanah. Ini bagian dari mitigasi yang kita lakukan. Lantas bagaimana dengan korban yang terdampak? Saya masuk korban yang terdampak karena kita sudah lihat derasnya banjir yang terjadi di Bima itu luar biasa sebetulnya ya Pak Lutfi. Karena ada aliran yang datang dari yang tinggi, lokasi tinggi menuju ke hilir begitu. Bagaimana korban-korban di sana, Pak? Nah, alhamdulillah tidak ada korban. Alhamdulillah tidak ada korban. Bahwa dalam latar belakang Pak Lutfi kan adalah aktivis 98. Saya pikir aktivis ini sentimen terhadap perjuangan-perjuangan. Dan ini mampu untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir. Ya, nah itu langkah itu pendanaan terus terang APBD kita tidak kuat, makanya kita usulkan kepada JICA, Jepang. Masa tidak ada pemantauan atau setidaknya pengawasan begitu Pak Lutfi? Nah, karena ini program ini biasanya dilakukan oleh DPR provinsi yang tidak berhubung, makanya saya bersurat ke gubernur, saya bersurat. Anda mengatakan bahwa yang justru menggunduli hutan di sana adalah program dari DPRD provinsi? Iya, pokir-pokir yang diluncurkan ke daerah yang diminta oleh para petani. Karena memang sudah rusak di gunung itu.